Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah sarapan, sudah ke toilet, dan letakkan botol minum di dekat kalian. Kedua, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian, serta duduk dengan sikap yang sopan dengan pendampingan orang tua. Ketiga, persiapkan hati untuk beribadah dan ikut berpartisipasi dengan sukacita. Ayo, beri yang terbaik untuk Tuhan. Selamat mengikuti chapel. Miss Yuni, kita mau ngapain ya Miss Yuni? Kita akan melakukan chapel. Kita mau chapel ya Miss Yuni ya? Kalau gitu kita sapa dulu anak-anak di rumah ya Miss Yuni ya? Ya, oke. Sapa. Shalom Nursery. Shalom Kiwan. Shalom Ketu. Shalom Mr. dan Miss. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Miss di sini sudah sukacita, Miss ini juga sudah sukacita. Kalau anak-anak di rumah sudah sukacita belum ya? Yuk, coba kita cek Miss ini ya. Yuk, kita cek. Masih ada nggak ya yang sleepy? Wah, Miss Ira itu masih ada yang sleepy, Miss. Masih ada yang sleepy. Masih ada nggak yang cemberut-cemberut? Masih ada nggak ya? Masih ada sebagian. Sebagian sudah sukacita, sebagian masih cemberut-cemberut. Nah, kalau masih cemberut-cemberut gimana nih Miss Yuni? Kita ajak main aja yuk. Ajak main? Main apa Miss Yuni? Miss Ira masih inget nggak yang kita main finger-finger itu? Main pinjam-pinjam masih dong Miss Yuni. Oke, kalau gitu langsung aja. Finger number 1, smile. Finger number 2, like a rabbit. Finger number 3, like this ya. Finger number 4, like this. Yeah. Finger number 5, make a cute face. Wow. Wah, everybody looks so cute ya Miss Yuni ya. Yes. Wah, Missnya senang nih. Lihat aja anak-anak yang sudah semangat, yang sudah cute semua. Oke, kalau sudah semangat, sudah cute semua, jadi sekarang sudah semangat ya mau memuji Tuhan? Semangat mau memuji Tuhan? Yes, Semangat ya, semangat memuji Tuhan. Nah, kalau kemarin di hari Minggu kemarin kita memperingati hari Pentakosta ya, hari turunnya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu ada di dalam hati kita ya, ada di dalam hati anak-anak. Kalau ada Roh Kudus di dalam hati kita, pasti ada semangat sukacita. Ya, sama nih seperti lagu kita yang mengatakan judulnya Kasih Sukacita. Yuk anak-anak kita bangkit berdiri ya, kita nyanyi bersama-sama. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari.
duduk dulu. Okay, children, now let us pray the Lord's Prayer. Put your hands together and close your eyes, please. Let us pray. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Oke children, Miss-Missnya kasih tuh thumbs up nih untuk anak-anak yang sudah berdoa dengan good, dengan sikap yang benar. Nah, Miss Yuni, kita ini adalah anak-anak yang dikasihi sama siapa, Miss Yuni? Oleh Tuhan Yesus. Yes, kita semua ini adalah anak-anak yang dikasihi sama Tuhan Yesus. Jadi kita juga mau mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan terlebih utama kita mau mengasihi Tuhan Yesus. Sama nih seperti judul lagu kita yang berkata We Love, We Love. memuji Tuhan dengan very good. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian, I love you Lord. I love you, Lord, and I lift my voice
Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Nah, anak-anak, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur dan terima kasih atas pagi hari ini. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami, yang memberikan pengertian kepada kami apa yang dimaksud dengan firman-Mu. Berkati Miss Wiji yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya apa yang disampaikan firman Tuhan itu berasal dari Engkau. Dan juga berkati anak-anak yang mendengarkan, biar anak-anak sungguh mendengarkan dengan baik, dengan taat, dengan perhatian, dan juga anak-anak boleh duduk tenang untuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak. Ya, hari ini kita bersyukur ya kepada Tuhan Yesus yang masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa beribadah, untuk kita bisa membaca dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini Miss Wiji akan membawa cerita firman Tuhan yang diambil dari Alkitab, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47. Oke, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita ya. Nah, bagi anak-anak yang sudah bisa membaca, kita akan membaca bersama-sama. Dan anak-anak yang belum bisa membaca, bisa dibantu oleh mama atau papa yang mendampingi. Ya, kita buka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47. Demikian firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah.
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Tuhan. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, anak-anak, kalau kita lihat dari ayat 41 sampai dengan 47, firman Tuhan ini bercerita tentang cara hidup jemaat yang pertama. Nah, siapa jemaat yang pertama? Nah, jemaat yang pertama itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, masih ingat ada berapa murid Tuhan Yesus? Iya, ada 12 murid Tuhan Yesus ya. Ada 12 murid Tuhan Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus mati ya, murid Tuhan Yesus tinggal 11 saja anak-anak ya, karena Yudas telah mengkhianati Tuhan Yesus dan mati bunuh diri. Kita bisa membacanya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-13. Nah, jemaat pertama atau jemaat mula-mula adalah orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka ya. Dan jemaat mula-mula ini dipimpin oleh Bapak Petrus dan juga Bapak Yohanes. Mereka adalah murid Tuhan Yesus yang diberikan kuasa untuk bisa memberitakan firman Tuhan di berbagai tempat di mana mereka berada. Mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan di desa, di kota, dan dimanapun mereka berada, mereka memberitakan firman Tuhan. Jadi setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, murid-murid Tuhan Yesus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana sih cara hidup jemaat yang pertama? Iya, kita bisa melihat dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi ya, ayat 46 dan 47. Nah, orang-orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus, mereka mengerti akan firman Tuhan ya. Mereka percaya akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus, dan juga mereka mau melakukan firman itu. Mereka hidup taat kepada Tuhan Yesus dengan cara mereka sering berkumpul bersama ya, bersatu, saling percaya, saling menolong, suka berbagi ya. Nah, mereka juga berdoa bersama, melakukan ibadah bersama. Nah, anak-anak, kalau dulu ya, mereka itu beribadahnya tidak di gereja, tetapi di rumah-rumah. Di rumah-rumah mereka melakukan ibadah. Dan juga itu dilakukan secara bergiliran. Sekarang di rumah yang satu, kemudian besoknya lagi berpindah, besoknya lagi berpindah lagi ke rumah yang lain. Nah, anak-anak, di dalam menyampaikan firman Tuhan ini, para murid Tuhan Yesus seringkali mereka membuat tanda-tanda atau mukjizat. Nah, apa yang mukjizat itu? Ya, mukjizat itu adalah suatu keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, apa ya? Contohnya adalah apa? Mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Contohnya ya, Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kemudian mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit ya, dan masih banyak lagi mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, mukjizat-mukjizat itu ya seringkali membuat mereka ketakutan. Tetapi dengan mukjizat itu juga ya membuat mereka semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, mereka yang percaya terus
beribadah bersama, berdoa bersama, dan saling berbagi. Nah, melalui ibadah yang mereka lakukan ini, ternyata jumlah mereka semakin hari semakin banyak, ya, semakin bertambah banyak. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus semakin banyak, ya. Nah, anak-anak, melalui cerita firman Tuhan hari ini ya, kita bisa belajar yang pertama, ya, bagaimana kita ini harus memiliki keberanian untuk bercerita tentang firman Tuhan, ya, dan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Kita harus berani bercerita kepada orang lain, ya. Apa yang kita rasakan, kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan, kita berani menceritakan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, ya, kita belajar tentang cara hidup jemaat yang pertama tadi, ya, di mana mereka itu selalu berkumpul bersama, ya, berdoa bersama, dan juga saling berbagi. Nah, anak-anak, kalau masa sekarang ini kita belum bisa ya berkumpul di gereja, tetapi kita di mana berkumpulnya? Iya, di rumah ya, di rumah dulu kita berkumpulnya. Di rumah ada siapa? Ada opa, ada oma, ada koko, cece, dan juga saudara-saudara kita yang lain ya. Nah, kita mau dengan saudara-saudara kita itu kita beribadah di rumah. Nah, anak-anak, walaupun kita berkumpul, beribadah, berdoa di rumah, tapi kita harus tetap sungguh-sungguh, ya. Apa yang kita lakukan sekarang ini kalau kita beribadah di rumah sama seperti yang dilakukan oleh jemaat yang pertama, ya, mengingatkan kembali kepada kita bagaimana cara hidup jemaat yang pertama, ya. Nah, jadi anak-anak, walaupun kita beribadahnya di rumah saja, kita mau tetap semangat, tetap sukacita di dalam beribadah. Kita tetap sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh di dalam beribadah. Anak-anak masih ingat kan 4B yang sudah disampaikan oleh Mister dan juga Miss-Missnya? Iya, bersyukur, ya, berdoa, bersyukur, bersukacita, lalu berani bercerita tentang firman Tuhan. Ayo kita lakukan itu di dalam kehidupan kita ya. Kita menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan kita. Nah, kalau kita melakukan yang baik, maka akan banyak orang yang sayang sama kita. Kita akan semakin banyak teman, ya. Oke, firman Tuhan hari ini sudah mengajarkan kita bagaimana kita harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Nah, biarlah kiranya firman Tuhan yang disampaikan ya, yang Miss Wiji sudah sampaikan kepada anak-anak boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan biarlah Tuhan senantiasa memampukan kita untuk kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami ya Bapa sebagai anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan Yesus, senantiasa mengucap syukur dengan cara melakukan, memberitakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berikan kami keberanian Tuhan untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Dan juga Tuhan memampukan kami untuk dapat melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sangat baik. Nah, sekarang kita akan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian, Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu.
Oke anak-anak, kita sudah selesai mengikuti ibadah chapel dan sekarang kita akan menutupnya di dalam doa. Put your hands together and close your eyes please. Let us pray together. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah chapel yang boleh kami ikuti pada pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang telah diberitakan pada pagi hari ini. Tanamkan firman-Mu itu di dalam hati kami dan senantiasa kami juga dapat bertumbuh dan kami dapat melakukannya. Saat ini juga Tuhan, setelah chapel kami akan mengikuti pembelajaran virtual class, kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati dan memimpinnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti chapel hari ini. Sampai jumpa lagi di chapel berikutnya. God bless.